Halo, 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 halo. Selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial proof edisi yang ke-14. Kali ini kita akan membuktikan aturan sinus versi yang extended. Apa itu versi yang extended? Oke, kita akan saksikan bersama-sama. Sebelum membuktikan aturan sin, kita akan buktikan dulu bahwa kalau kita punya segitiga, sembarang segitiga, maka kita bisa selalu membuat lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut. Ya. Oke, gimana caranya? Kita punya segitiga. Seperti ini. Nah, kita ingin mencari lokasi di manakah titik pusat lingkaran yang kita inginkan. Jadi lingkaran yang diinginkannya seperti apa? Ya, ini lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut. Ya, ingin lewat ketiga-tiganya ini. Oke. Nah, yang kita lakukan pertama, kita ambil titik tengah dari dua sisi aja ya. Misalkan titik tengahnya yang ini di sini. Titik tengah artinya apa? Artinya bagian kiri dan bagian kanannya sama panjang. Demikian juga yang ini, katakanlah titik tengahnya misalkan di sini mungkin ya. Kira-kira. Oke, kemudian kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sisi tersebut yang melalui titik tengah. Oke, kita buat. Jadi misalkan mungkin begini, tegak lurus ya. Anggap ini tegak lurus. Oke. Kemudian satunya lagi. Ini anggap tegak lurus juga. Oke. Maka kita punya pertemuan dari dua garis tadi ya. Mereka bertemu di sini. Oke. Nah, kita klaim bahwa si titik pertemuannya itu dia merupakan titik pusat dari lingkaran yang kita inginkan. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa dia memang titik pusatnya? Kita harus tunjukkan bahwa jarak dari titik O ini ke semua titik sudut segitiga semuanya sama panjang. Oke, kita bikin dulu. Misalkan dari titik O ke titik yang satu dan dari O ke titik yang satunya lagi. Oke. Nah, tadi pembuatan garis yang tegak lurus itu dia membagi dua sisi sama panjang ya. Berarti artinya apa? Artinya di sini dia tegak lurus. Sini juga tegak lurus. Kemudian yang ini dengan yang ini sama panjang. Kenapa? Karena tadi kan di tengah-tengah, di titik tengah sama panjang ya. Nah, karena mereka berbagi sisi ini, si dua segitiga ini, segitiga yang kiri dan segitiga yang kanan, keduanya merupakan segitiga siku-siku, di mana ini sama dengan yang ini, kemudian yang ininya di-share oleh kedua segitiga tersebut. Nah, menurut teorema Pythagoras, ya, karena itu apa? Karena ini sama panjang dengan dirinya sendiri dan yang ini sama panjang dengan yang ini, maka sisi miring segitiga yang ini haruslah sama panjang dengan sisi miring segitiga yang ini. Ya, berarti ini sama panjang dengan yang itu. Dan kita bisa lakukan hal yang serupa terhadap jarak O ke titik yang satunya lagi. Ya. Oke. Gimana caranya? Nah, yang ini kita ingin menunjukkan bahwa yang ini sama panjang dengan yang ini ya. Tadi kita sudah tunjukkan yang ini itu sama panjang dengan yang ini. Oke. Sama dengan argumen tadi. Ini tegak lurus. Maaf. Ini tegak lurus. Kemudian ini sama panjang dengan yang ini. Kemudian ini merupakan milik berdua dari dua buah segitiga siku-siku. Akibatnya menurut Pythagoras,
sisi miring dari segitiga yang ini harus sama dengan sisi miring dari segitiga yang ini. Berarti yang ini sama panjang dengan yang ini. Tapi tadi yang ini sama panjang dengan yang ini. Oh, kalau begitu jarak dari titik O ke ketiga titik sudut segitiga tadi sama panjang. Oh, kalau begitu si ketiga jarak tadi bisa menjadi jari-jari dari lingkaran yang kita inginkan. Jadi kita bisa bikin lingkaran yang lewat ke ketiga buah titik tersebut. Ya, anggap ini lingkarannya mulus ya. Oke. Nah, apa perlunya kita menunjukkan bahwa setiap segitiga punya lingkaran luar? Oke, kita akan lihat ya. Kita ambil sembarang segitiga, kemudian kita buat lingkaran luarnya. Jadi kita bisa pura-pura kita sudah ada lingkarannya yang melingkupi segitiga yang kita miliki. Ya, jadi sebetulnya ya bikinnya segitiga dulu ya. Kan tapi dalam proses menggambar enaknya udah punya lingkarannya dulu. Karena nanti bikin lingkarannya nggak bagus. Oke. Misalkan ini kita beri nama A besar, B besar, C besar. Dan sisi yang ada di depan sudut A kita beri nama A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Ya. Nah, kita akan klaim bahwa A dibagi dengan sin sudut A sama dengan diameter atau 2 kali jari-jari. Ya. Pertama, kita tinjau kasus di mana A-nya lancip, sudut A lancip. Seperti yang terlihat di gambar. Ya, ini contoh sudut A-nya yang lancip. Oke. Karena ini ada lingkaran luar, tentunya dia punya pusat lingkaran. Katakanlah misalkan pusat lingkarannya ya di sini mungkin. Gitu. Ya. Kita akan tarik garis dari C ini melalui si pusat lingkaran. Seperti itu. Kemudian kita hubungkan ke sini. Oke. Nah, ingat dari pembahasan kita mengenai sudut pusat dan sudut keliling, kalau ini alfa sudutnya, ini juga alfa. Kenapa? Karena keduanya merupakan sudut keliling dari busur BC yang ini. Ya. Nah, akan tetapi kalau kita meninjau segitiga yang ini, karena ini diameter, lagi-lagi menurut video yang kemarin, kalau ini diameter, maka si sudut kelilingnya akan merupakan sudut siku-siku. Jadi di sini siku-siku ya. Oke. Nah, kalau kita punya sudut siku-siku, kita bisa menggunakan definisi sin dengan menggunakan segitiga siku-siku. Definisi sin itu apa? Depan dibagi sisi miring. Yang mana depannya? Depan sudut alfa itu ya A ini. Sisi miringnya mana? Sisi miringnya yang ini. Berapa panjang sisi miringnya? Ya ini diameter atau sama aja dengan 2 kali jari-jari. Ya, jadi ini 2 kali jari-jari. Berarti menurut segitiga siku-siku ini, sin alfa itu berapa? Sin alfa itu sama dengan depannya sudut alfa, yakni A, dibagi dengan samping, dengan miring. Dibagi dengan miring. Ini 2R. Atau kita bisa tulis ulang, A per sin alfa, tapi karena ini alfa ini dengan alfa ini sama, berarti sin alfa itu sama aja dengan sin sudut A yang ini. Jadi A per sin A sama dengan 2R. Ya. Jadi kita barusan membuktikan bahwa kalau sudut A-nya sudut yang lancip, maka A per sin A itu besarnya sama dengan diameter, sama dengan 2 kali jari-jari. Oke, kita sekarang akan buktikan ketika A-nya sudut yang tumpul. Ya. Gimana nih kalau tumpul? Kita buat dulu lingkarannya. Misalkan kita punya sudut tumpul sebagai berikut.
ini misalkan. Ya. Ini kita punya segitiga. Seperti tadi kita namai mereka sebagai ABC. Dan ini A, ini B, ini C kecil, ini B kecil. Oke. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Pertama kita akan buat menggunakan titik bantu ya. Titik bantu, ambil sembarang titik pada busur besar BC. Katakanlah di sini misalkan ya. Kemudian kita akan hubungkan mereka ke sini. Oke. Ini tadi kita beri nama seperti tadi, ini alfa. Yang ini kita beri nama sebagai beta. Dan ini bolehlah D ya. Nah, kalau kita terapkan hasil tadi ke segitiga BDC ya, maka menurut hasil tadi, karena si beta ini sudut yang tumpul, berarti apa? A per sin sudut yang ada di depan sisi A, jadi A per sin beta sama dengan 2R ya. Loh, tapi kan kita inginnya A per sin alfa ya. A per sin sudut A yang ini. Ini kita punyanya A per sin beta. Nah, ingat bahwa menurut video yang terakhir kemarin, kalau kita punya segi 4 yang semua titik-titik sudutnya ada pada lingkaran, maka jumlah dua sudut yang berhadapan itu besarnya 180 derajat. Berarti alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat. Kalau begitu si betanya itu 180 derajat minus alfa. Nah, kita ingat bahwa sin 180 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa ya. Sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Atau dengan kata lain, sin beta itu sama dengan sin alfa. Jadi ini bisa ditulis ulang sebagai A per sin alfa. Nah, alfanya itu sudut A ini. Jadi A per sin A sama dengan 2R ya. Nah, kenapa ini mengakibatkan aturan sin? Ini menunjukkan bahwa nggak peduli sudutnya yang mana, relasi ini selalu memenuhi. Artinya kalau kita sekarang tinjau sudut B, maka berlaku juga B per sin B sama dengan 2R. Kalau kita tinjau sudut C, berlaku juga, yakni C per sin C, C kecil dibagi sin C ini sama dengan 2R juga. Artinya kita punya aturan sin. Aturan sinus yang diperluas dalam artian bahwa kita punya informasi tambahan bahwa besarnya si A per sin A, B per sin B, dan C per sin C ini sama dengan diameter dari lingkaran luarnya. Jadi aturan sinusnya bilang A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, dan ini besarnya adalah diameter. Inilah aturan sinus kita ya. Nah, kita akan tinjau satu implikasi yang cukup menarik dari aturan sin yang baru ini ya. Yakni ini bonus, teorema bonus. Teorema di mana kita memiliki segitiga yang termuat di lingkaran luarnya. Jadi misalkan begini. Oke. Misalkan informasi yang dimiliki adalah panjang dari sisi-sisinya. Katakanlah panjang sisi-sisinya ya ABC, ya, A kecil, B kecil, C kecil. Kemudian misalkan selain itu kita punya informasi lain, yakni kita tahu jari-jari dari lingkaran luarnya. Misalkan jari-jarinya yang ini, katakanlah. Nah, ini misalnya jari-jarinya adalah R.
Ya. Nah, kita akan bisa membuat rumus luas dari segitiga. Rumus luas segitiga dengan menggunakan si ABCR ini. Oke. Nah, pertama, misalkan ini kan C nih, karena di depan sisi C. Oke. Kita tahu pada dua video sebelumnya mungkin luas dari segitiga itu bisa kita hitung lewat setengah AB dikali dengan sin sudut yang diapit. Berarti sin sudut yang ini, ya, AB sin C. Ya. Nah, sekarang ingat menurut aturan sin tadi, C kecil dibagi sin C itu besarnya adalah 2R. Atau kalau kita selesaikan dalam sin C besar itu besarnya adalah C kecil dibagi 2R. Nah, ini bisa kita substitusikan ke situ. Sehingga kita dapatkan luas itu setengah AB dikali dengan C per 2R. Kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan luas sama dengan ABC dibagi 4R. Dan ini bentuk rumusnya appealing ya. ABC ada semuanya. Kemudian ini mungkin R besar aja ya jari-jarinya. Oke, dibagi dengan 4 kali jari-jari. Jadi begitu ya. Kalau Anda kebetulan punya segitiga di mana informasi semua sisi-sisinya dan juga jari-jari dari lingkaran luarnya diketahui, maka luas segitiganya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap selalu bermatematika. Salam.